Sambutan Ketua Umum SMSI Pusat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Firdaus MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan terutama Bapak Gubernur yang diwakili Bapak Itizam. Terima kasih Bapak. Saya sampaikan beberapa hal pada hari ini bahwa SMSI ini bukan organisasi wartawan. Itu yang harus digarisbawahi untuk tidak ada salah persepsi. SMSI itu organisasi perusahaan media cyber, apa yang berbasis digital atau online. Nah, SMSI itu lahir 2017. Digagas oleh para fungsionaris PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, di mana pada saat itu seluruh fungsionaris PWI gelisah melihat akan kemana media atau ketika sudah era digitalisasi ini, sehingga fungsionaris PWI berpikir kita harus menyiapkan media alternatif selain cetak, karena cetak itu lambat pasti akan beralih ke digital. Nah, sehingga lahirlah gagasan untuk membentuk organisasi namanya SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia, dan lahirlah itu digagas di Cilegon 7 Maret, lantas dinotariskan di Cilegon, lantas didaftarkan di Dewan Pers dengan berbagai persyaratan dan diverifikasi, jadilah konstituen Dewan Pers. Dan SMSI merupakan dengan PWI itu bagai dua sisi mata uang, sehingga saya minta kepada seluruh fungsionaris SMSI untuk selalu mengingat ini, bahwa SMSI tidak ada organisasi wartawan kecuali PWI. Jadi seluruh fungsionaris SMSI masuk di organisasi PWI. Mau kelahiran. Nah, ini untuk khusus SMSI. Kelahiran SMSI itu dalam rangka menguatkan, menguatkan tatanan atau ekosistem yang sudah ada. Nah, sejalan dengan waktu, SMSI berpikir karena undang-undang pers bergeser, karena profesi media cyber atau online ini akan bersinggungan dengan undang-undang IT. Maka kita untuk menjaga itu, kita membangun ekosistem, nanti ada forum Pemret dan sebagainya. Nah, kita apa sih LBH SMSI gitu. Nah, maka kita bagaimana untuk tidak terjebak pada pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tangga, maka kita membangun sendiri namanya LBH, rumah tangga orang lain, kita membangun sendiri LBH SMSI. LBH SMSI itu yang tadi baru dilantik, skala prioritas programnya adalah bagaimana menjaga kawan-kawan pengurus SMSI dan anggota SMSI tetap pada jalur undang-undang dan jalur hukum, untuk tidak melakukan pelanggaran hukum atau PMH. Untuk itu kita selalu bukan nanti harus membela yang pasti salah, tetapi yang jadi prioritas adalah pembinaan atau konsultasi hukum untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau kuratif itu mungkin sudah ada yang luka dulu baru kita sembuhkan, tapi ini bagaimana menjadi preventif sehingga hubungan kepada pemerintah dan sebagainya jadi lebih baik. Selanjutnya, untuk melengkapi ekosistem itu ke depan, kita sudah ada namanya forum Pemret. Forum Pemret itu singkatan saja, tetapi perkumpulan pemimpin redaksi media cyber Indonesia. Itu ada di seluruh Indonesia, karena wartawan utama ini kadang-kadang ketika berkumpul dengan wartawan pemula ini akan berbeda cara pandang, berbeda cara bagaimana mengambil keputusan, sehingga kita
coba grouping di dalam perkumpulan wartawan utama atau forum Pemret ini, sehingga pemikiran-pemikiran wartawan utama para Pemret ini dalam rangka menjaga kode etik jurnalistik yang bermartabat itu dapat ditransformasi kepada wartawan. Nah, ini nilai benteng profesional daripada produk SMSI. Apa produk SMSI? SMSI perusahaan yang berbisnis berbasiskan informasi. Nanti ada juga, Pak, bagaimana turunannya lagi? Kita akan membangun ekosistem sekarang yang lagi dikembangkan oleh militer, karena pasukan cyber, karena seluruh 3 matra itu sekarang lagi membangun cyber. Pasukan ada Pusansiat dan sebagai Angkatan Darat ada Pusansiat, sehingga kita akan memperkuat. Nanti ada organisasi teman-teman IT ini tidak nyambung nanti dengan editor, karena kerjanya hanya IT. Kalau tidak kita bina, mereka akan masuk di dalam kelompok hacker, kelompok yang nanti akan jadi musuh negara. Untuk itu SME coba bergandengan tangan dengan TNI dalam hal ini, TNI Angkatan Darat. Sebab itu Bapak kami minta kepada Bapak Dudung menjadi pembina. Akhirnya beliau berkenan menjadi pembina SMSI. Dasarnya mengapa? Kata orang, kok media dekat dengan tentara, apakah tidak diintervensi? Apakah tidak nanti tentara akan mengintervensi? Kita tidak independen. Tidak ada di dunia ini yang memang benar-benar independen, tetapi berkolaborasi dalam rangka menjaga ideologi Pancasila dan NKRI itu menjadi kewajiban semua, bukan hanya TNI. Untuk itu maka SMSI berkolaborasi dengan TNI, Pak Dudung sebagai Ketua Dewan Pembina SMSI, dan di situ mulai kita bagaimana mengkolaborasi program cybernya TNI. Nah, ini nanti tidak menutup kemungkinan organisasi IT ini lagi kita kembangkan. Apa batasan-batasan organisasi IT yang karena rekan-rekan yang ada di media ini, yang IT media ini, hari ini yang IT, mereka cuman lakukan hal-hal yang kecil. Tetapi sebenarnya kalau bisa diorganize, lantas dioptimalkan, ini menjadi kekuatan pendukung bangsa dan negara ini. Ke depan peperangan itu tidak fisik, tetapi peperangan cyber. Nah, ini kita bagaimana membangun ekosistem. Nah, harapan saya, kami mengapresiasi hari ini langkah pertama yang dilakukan Bapak Doni pada periode kedua ini. Beliau sudah coba terobosan, melantik, Pak, kami lantik dulu LKBH-nya, nanti baru forum Pemret, baru nanti IT-nya. Hari ini jangan berpikir kita sempurna, tetapi minimal kita meletakkan kerangka pemikiran kita kepada pondasi apa yang akan kita bangun. Nah, ekosistem ini tidak bentuk kemungkinan. Kalau SMSI itu berbasis informasi saja, kita akan kalah dengan media sosial. Karena informasi tidak perlu lagi SMSI. Tetapi bagaimana di balik informasi itu? Nah, itu, tetapi ketika kita masuk ke dalam di balik informasi itu, ini akan, kalau tidak ada perlindungan negara dalam hal ini, nah biasanya perlindungan negara ini bisa di TNI, bisa di BIN, bisa tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan PMH, perbuatan melakukan hukum. Nah, sebab itu nanti disinilah organisasi IT atau cyber yang lebih bersifat intelijen nanti ini akan. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Macam saat ini akan pemilu, apa sih yang dibutuhkan? Akan pemilu ini nanti akan banyak sekali, bukan hanya data pribadi, tetapi akan banyak sekali kawan-kawan ingin mencoba melihat apa isi daripada tabulasi KPU. Benar enggak? Jujur enggak? Dan ini dari seluruh, dan kawan-kawan tidak bermain di sini, tetapi bermain dari Amerika, dari Singapura, paling dekat Singapura, karena IP-nya akan terbaca di Singapura. Ada juga bisa dari Jakarta dilingkit ke Singapura, ke Amerika, baru ke Rusia, nanti tiba-tiba terakhir
di yang sekarang paling yang dianggap kuat sekali kalau militer kita itu senjatanya ke Israel ya Pak ya, ke Israel. Padahal yang lakukan di Jakarta, untuk yang lakukan di Jakarta karena IP addressnya terus diputar gitu kan. Nah ini ke depan SMSI harus masuk ini. SMSI sebagai lembaga nirlaba akan lebih cepat bergerak berbanding pemerintah provinsi, pemerintah departemen. Karena apa? Harus mendapat pengesahan, harus mendapat anggaran dulu. Nah untuk itu SMSI yang berbasis pengusaha, Pak Doni, kalau di Lampung Pak Doni bos pom bensin ya, ada 5-6 pom bensinnya, minimal beliau bisa menggerakkan kawan-kawan untuk bagaimana merubah mindset. Mengapa saya katakan merubah mindset? Kalau tadi SMSI itu lahir daripada PWI, artinya latar belakang SMSI itu adalah wartawan. Merubah mindset wartawan menjadi pengusaha itu tidak mudah. Saya 2 periode waktu itu ketua PWI Banten, Provinsi Banten. Lantas saya jadi ketua bidang organisasi, ketua OKK PWI Pusat. Lantas saya terpilih menjadi ketua SMSI. Nah, itu tidak mudah. Karakternya belum tentu sampai dia wafat bisa pengurus SMSI itu merubah karakter ini, mindset ini. Ada kemungkinan Pak Doni harus sabar sekali apa? Ini prediksi kawan-kawan. Kalau tidak kita combine dengan teman-teman dari luar, tingkat kegagalan pelaksanaan program SMSI itu sampai dengan 75%. Tingkat kegagalan pelaksanaan program yang kata saya tadi, bagaimana merubah dari wartawan menjadi pengusaha. Nah ini tidak mudah. Kalau pengusaha itu tidak pernah rugi, tidak pernah rugi. Ngapa? Kalau nilai operasionalnya 100 rupiah, dia akan naikkan harga menjadi 150, penting ada untung. Tetapi artinya kalau pengusaha itu basicnya selalu investasi, basicnya investasi, paling tidak investasi sosial. Nah jangan pula, nah kalau wartawan investasinya langsung cash and carry. Ngapa saya cerita tadi saya 2 periode ketua PWI Banten dan cash and carry. Hari ini beritanya dimuat ya, ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak semua wartawan, hampir rata-rata di daerah itu gajinya kan tidak sehat, bahkan banyak wartawan tidak gaji. Hari ini dimuat, besok tangannya minta. Nah kultur ini tidak mudah merubahnya. Hari ini dimuat Ibu Eva, besok misalnya wartawan sudah nagih. Ada 2 pendekatan, satu tagihan formal ke dinas atau ke Pemkot, satu tagihan formal, non formal ke Ibu Eva atau ke Polres. Itu kalau tagihan itu, kalau banyak tagihan itu informal. Nah kebiasaan yang bertahun-tahun ini, kalau kemarin kita mohon maaf ada lembaga penegakan hukum yang sampai begitu viral, tidak menutup kemungkinan kalau kita buka ini juga di wartawan seperti itu. Ini kultur, sehingga kita tidak menyadari bahwa tangan di bawah itu menjadi kultur kita sampai ini. Dan ketika diingatkan bahwa kita menolak, bahwa kita pasti membenarkan itu, bahwa yang kita lakukan. Nah sekarang Pak Doni tugasnya bagaimana merubah kultur itu, bagaimana investasi. Nah indikator yang paling mudah Pak Doni cek nanti adalah bagaimana kawan-kawan SMSI itu berinvestasi sosial, berinvestasi jaringan. Dengan menginvestasikan, kalau ada rilis dari Ibu Wali Kota ya dimuat saja. Jangan cepat-cepat KI enggak nih, ada duitnya enggak, itu bukan karakter pengusaha. Tetapi investasi aja, hubungan aja. Nanti lama-lama kan kita lihat
Ada keterbukaan, sehingga keterbukaan itu akan membangun sebuah struktur ya, struktur kesepemahaman dan yang lain-lain. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada Pak Doni dan kawan-kawan, tugas yang berat ini tidak bisa dipikul sendiri. Lantas, tetapi amanah yang menjadi mandatori Musprop itu ya ketua. Ketika semua mundur, ketua itu tidak boleh mundur. Ketika semua capek, ketua dalam kondisi apapun, kita tiru Jenderal Sudirman, sakit pun dia ditandu. Dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, istrinya jual emas untuk membangun gerakan Jenderal Sudirman. Nah, tidak menutup kemungkinan Pak Doni harus lakukan itu. Kalau tidak, kalau semua fungsionaris organisasi berpikir bahwa apa yang kita dapat atau apa yang kita dapat dari negara ini, apa yang kita bisa dapat dari pemerintah, pemerintah akan hancur. Pemerintah kita tidak kuat, akan dibebani seluruh organisasi yang ada di Indonesia kalau harus dibiayai. Nah, sekarang kita organisasi pengusaha harus berkontribusi bagi apa yang paling mungkin kita berikan kepada pemerintah. Yang lain-lain akan menyusul. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan meneruskan tradisi wartawan di SMSI, maka kita bubarkan saja SMSI ini, kita kembali lagi ke PWI. Karena apa? Berarti kita tidak siap menjadi pengusaha. Itu saja saya terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa jadikan organisasi ini kawah candra di muka. Mengapa? Peliharalah organisasi itu sebagaimana kita memelihara negara. Karena apa? Organisasi terkecil itu rumah tangga. Peliharalah keluarga kita sebagaimana kita memelihara negara. Melangkah sedikit, kita bergabung di organisasi RT atau Risma, peliharalah organisasi itu sebagaimana kita memelihara negara. Hati-hati, teliti, dan bertanggung jawab penuh. Sehingga ketika para fungsionaris organisasi ini kelak menjadi fungsionaris politik, maka isi legislatif itu orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi kalau fungsionaris organisasi semua hanya berpikir bagaimana hal-hal yang pragmatis, kita lihat saja apa isi legislatif, apa isi eksekutif, dan bagaimana isi yudikatif. Tidak lebih dari pasar gelap, dan bangsa ini akan jadi gelap. Kita tunggu. Kalau itu tidak kita mulai dari keluarga terkecil kita, rumah tangga, organisasi, dan kemudian kalau kita jadi politisi, kita akan jadi negarawan seperti yang dicontohkan tokoh-tokoh Republik Indonesia, Jenderal Sudirman, Kasman Singodimedjo, M. Nasir, dan yang lain-lain. Itu saja pesan saya kepada kawan-kawan pengurus. Karena ini niat kawan-kawan mendirikan SMS ini ibadah. Mudah-mudahan ini tetap pada jalur ibadah, sehingga ini akan menjadi musola kawan-kawan atau gereja kawan-kawan, gereja atau musola kawan-kawan, para pendiri, para perintis gereja digital, gereja atau masjid digital, musola digital. Bahasa Wapres itu tol langit. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.